Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali setiap aktivitas kita sepanjang satu hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 26 ayat yang ke-21. Demikianlah dikatakan, seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Demikian firman Tuhan. Tidak ada kata menang di dalam suatu perseteruan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang berkata mengalah untuk menang itu suatu istilah untuk meredam suatu perselisihan, untuk meredam rasa emosional, dan untuk menyelesaikan suatu perbantahan yang terjadi jika kita sedang dalam kondisi yang tidak baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apabila terjadi suatu perseteruan di tengah-tengah kehidupan kita, ketika ketidaksepahaman terjadi di antara kita, lebih baik kita menenangkan hati, kita menenangkan pikiran, agar tidak terjadi apa yang dikatakan oleh peribahasa Indonesia yang mengatakan menang jadi arang, kalah jadi abu, yang berarti tidak ada arti atau semuanya adalah sia-sia. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Mari kita selesaikan perseteruan, mari kita selesaikan perbantahan dengan tidak menyulut amarah, dengan tidak menjadi api bagi orang yang sedang memiliki emosional yang tinggi. Mari kita meredam itu. Dengan cara apa kita meredam itu? Mari kita buka hati kita, mari kita redahkan hati kita, mari kita lihat situasi kita. Karena di dalam hati yang tenang, maka pikiran yang tadinya panas akan mulai didinginkan. Ketika kita tenang untuk menghadapi suatu persoalan, maka kita akan tenang untuk menyelesaikan persoalan itu. Mari kita untuk tidak terikut di dalam perselisihan, tetapi bagaimana kita menjaga dan mengendalikan diri kita, agar setiap perbantahan, agar setiap perselisihan tidak menjadi hal yang menyakitkan, tidak menjadi hal yang hanya menjadi perseteruan panjang, sehingga seperti kata pepatah atau kata istilah orang Batak mengatakan mardomo di tanorara. Tidak ada lagi istilah itu, tetapi yang ada adalah mari kita berdamai, mari kita mengalah, mari kita menyelesaikan persoalan dengan menenangkan hati dan mendinginkan kepala. Karena disinilah Tuhan mau melihat apa yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya di tengah-tengah persoalan yang tidak dapat sepaham, yaitu ialah bagaimana kita belajar menerima ketidaksepahaman itu, belajar untuk menerima ketidaksamaan itu. Tetapi bagaimana kita di dalam kehidupan kita harus tetap tenang, harus tetap di dalam pikiran yang dingin. Karena Allah menginginkan kesatuan, bukan perselisihan. Karena Allah menginginkan kedamaian, bukan kerusuhan. Karena itu carilah jalan kedamaian dan carilah sukacita di dalam kesatuan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami tidak mempertahankan perbantahan atau perseteruan. Karena ketika kami hidup di dalam perseteruan, kami sama saja menjadi bara yang menyala dan kayu untuk api, di mana semuanya yang terjadi tidak akan ada artinya. Yang ada hanyalah kesakit hatian dan menjadi dendam
yang akan berkepanjangan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi orang yang percaya kepadamu, yang dapat mengendalikan diri, yang dapat mengalah untuk suatu kedamaian. Karena itu Tuhan, jikalau masih ada perseteruan kami dengan saudara kami, dengan orang-orang di sekitar kami, ajari kami untuk membuka hati dan menerima suatu pendamaian. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajari kami Tuhan menjadi orang-orang percaya yang penuh kedamaian dan tidak menambah perseteruan. Berkatilah Tuhan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, agar di setiap aktivitas kami bisa membawa damai dan membawa sukacita kepada orang lain dan menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati saudara-saudara kami. Orang-orang percaya yang sedang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang menghadapi persoalan dan penderitaan Engkaulah Tuhan yang menguatkan mereka untuk menghadapi segala sesuatunya. Karena bersama dengan Engkau kami akan meraih suatu kemenangan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tetap menjaga protokol kesehatan. Dan salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.